lagi dengan saya Kartika Yahya. Tak terasa hari ini adalah hari terakhir acara penutupan program peduli di Asia Foundation Suara Lantang dari Pinggir. Namun demikian acara yang akan kita saksikan berikut ini bukanlah acara yang terakhir. Masih ada satu acara menarik lagi pada pukul 19 nanti. Pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan Ayu Utami memperkenalkan beberapa penulis perempuan Indonesia yang karya-karyanya banyak memaparkan pergulatan perempuan menghadapi isu diskriminasi, toleransi, dan inklusi yang mewakili zamannya masing-masing. Kelima nama tersebut adalah R.A. Kartini, era kolonial, Suarsih Joyo Puspito, tahun 1930, S. Rukiah di masa peristiwa tahun 6566, Mariana Katopo era Orde Baru, dan Feby Indirani pasca reformasi. Yuk kita saksikan peta sastra Indonesia 5 penulis perempuan. Suara lantang dari pinggir, Indonesia setara dan semartabat. Sebagian dari kita mencintai sastra. Bahwa sastra itu berharga untuk peradaban manusia, itu tampak dari adanya hadiah sastra seperti hadiah Nobel untuk kesusastraan. Dan adanya kebutuhan yang tidak pernah habis akan buku dan cerita. Tapi apa sih sebenarnya sastra itu? Dulu di sekolah saya belajar tentang novel, cerita pendek dan puisi. Kami belajar tentang sastra Indonesia mulai dari Balai Pustaka, misalnya roman Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Lalu kami belajar era Pujangga Baru, misalnya puisi-puisi Amir Hamzah, Sultan Takdir Ali Sahbana, Muhammad Yamin, dan seterusnya. Terus terang waktu saya kecil, sulit buat saya membedakan mana Balai Pustaka, mana Pujangga Baru, sama-sama kuno. Lagi pula ada yang mengganjal. Pertama, sastra dibatasi pada karya-karya fiksi dan puisi saja. Seolah-olah di luar novel, cerpen, dan puisi itu bukan sastra. Kedua, nyaris tidak ada nama-nama perempuan dalam daftar sastra yang dulu kami pelajari di sekolah. Padahal ada banyak penulis perempuan. Tapi kenapa nama mereka seperti dihilangkan? Aku gak suka ini. Kita harus melihat dan belajar tentang sastra dengan cara yang sedikit lain. Pertama, sastra bukan cuma karya fiksi, cerpen, atau puisi. Sastra mencakup juga pelbagai ungkapan bentuk lain. Surat, esai, pemikiran yang dinarasikan atau yang digarap dengan sedemikian rupa sehingga punya nilai dan mutu baik dari segi isi maupun bentuk. Dengan memperluas definisi sastra, maka kita bisa melihat tulisan-tulisan para pemikir bangsa sebagai bagian sastra Indonesia. Sejarah sastra pun langsung berhubungan dengan sejarah intelektualitas dan sejarah pemikiran bangsa ini. Kita bisa melihat misalnya surat-surat Kartini sebagai sastra. Maka sekaligus kita bisa mulai memahami sastra Indonesia dari seorang penulis perempuan yang hebat, Kartini. Sekarang kita bisa mencoba melihat perjalanan sastra dan pemikiran bangsa ini lewat para penulis perempuan dari 5 periode sejarah kita. Dari era kolonial, era seputar kemerdekaan, era Soekarno, era Soeharto atau Orde Baru, dan era reformasi. Apa yang dilakukan para perempuan penulis itu dari masing-masing zaman itu sungguh-sungguh menggambarkan keterlibatan mereka pada persoalan bangsa dan masyarakat. Tidak benar anggapan bahwa perempuan hanya menulis masalah cinta, domestik, dan belanja. Sama sekali tidak benar. Sekarang kita mulai dari tokoh yang pertama, Kartini. Hidup 100 tahun silam, ia menginginkan emansipasi bagi kaumnya, yaitu kaum wanita maupun kaum pribumi secara umum. Ia ingin perempuan mendapatkan persamaan dengan kaum lelaki dan ia juga ingin agar kaum bumi putra mendapatkan persamaan dengan kaum penjajah. Kita semua di Indonesia merasa tahu Kartini. Tanggal lahirnya 21 April dirayakan secara nasional sebagai Hari Kartini. Hebat ya, tidak ada loh Hari Soekarno atau Hari Hatta. Kelahiran Ki Hajar Dewantara memang dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tapi namanya bukan Hari Ki Hajar Dewantara. Khusus untuk dan berkat Kartini ada Hari Kartini. Lucunya, hari tersebut dirayakan dengan menggunakan pakaian daerah. Ini sungguh menarik dan sesungguhnya
Aneh, tapi tidak apa, sebab Kartini memang juga seorang pemikir bangsa yang menggunakan hidupnya, jiwa dan raganya untuk kemajuan bangsa. Dan baju daerah adalah kekayaan Nusantara yang perlu kita rawat. Apa peran Kartini dalam sastra? Tentu saja pemikiran adalah bagian penting dari sastra, tapi bentuk juga penting. Kartini terutama menulis dalam bentuk surat. Ia menulis banyak surat kepada teman-temannya, orang Belanda, baik yang berada di Hindia maupun di negeri Belanda sana. Kartini menguasai dengan baik bahasa Belanda. Ia dipengaruhi majalah perempuan remaja yang feminis dari era itu, Hollandsche Lely. Karena itu bahasanya cenderung romantis dan berbunga-bunga. Maklum, Kartini, meski kita menyebutnya Ibu Kartini dan ia terasa sangat berwibawa bagi kita sekarang, sebenarnya ia masih sangat muda, masih tergolong remaja ketika menulis. Usianya waktu itu belasan tahun hingga awal 20 tahun. Sebenarnya Kartini juga menulis artikel dan cerita. Tapi karyanya yang paling terkenal adalah surat-suratnya yang dikumpulkan dan diterbitkan setelah kematiannya di usia 24 tahun, tak lama setelah ia melahirkan. Salah satu suratnya yang paling menyentuh saya adalah surat kepada Stella Zeehandelaar. Stella ini seorang perempuan muda, sosialis, feminis, dan Yahudi. Kelak Stella tampaknya mati di kamp konsentrasi dalam Perang Dunia. Dan ini mengingatkan saya pada kisah Anne Frank, seorang gadis kecil Yahudi di Belanda yang karena ia seorang Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi oleh pasukan Nazi Jerman. Stella adalah sahabat pena Kartini. Mereka belum pernah bertatap muka, tapi intens berkirim surat. Dengan Stella, Kartini bertukar gagasan tentang emansipasi. Kita tahu pada awalnya Kartini berencana belajar ke Belanda dan Stella menantikan itu. Tapi setelah beberapa tahun berusaha dan justru ketika Kartini akhirnya mendapatkan beasiswa, orang tuanya memutuskan Kartini untuk menikah dengan Bupati Rembang. Ini kutipan surat itu. Kepada Stella Zeehandelaar dari Kartinimu, 25 April 1903. Sungguh pengecut tak termaafkan sebenarnya bahwa kami tak langsung menulis padamu ketika keputusan besar diambil dengan mengabaikan jerih payah muliamu. Tak ada yang bisa lebih terkejut daripada kami sendiri tentang apa yang terjadi. Tapi jangan pikir tentang diri kita sendiri, pikirkanlah tujuan-tujuan kita dan apa yang paling baik untuk mencapainya. Karena itulah kami harus menahan diri. Oh, janganlah mengira bahwa kami berubah sikap, tidak sama sekali. Selagi permohonan beasiswa kami sedang dalam proses ke Gubernur Jenderal, kami percaya bahwa pendidikan kami di Eropa akan sangat menguntungkan bagi calon murid-murid kami di masa depan. Tapi dalam perjalanannya, tersingkaplah kebenaran lain. Justru demi tujuan yang persis sama di saat ini adalah lebih baik jika kami tetap di Hindia. Kamu tahu, pergi belajar ke Eropa adalah cita-cita terbesar kami, dulu dan sampai sekarang. Bisakah kamu paham berapa besar kami harus membayar untuk menyerah? Sungguh pergulatan maha berat untuk sampai pada kesimpulan ini. Jika kami menuruti hasrat terdalam kami, itu berarti kami hanya melakukan yang kami inginkan sendiri. Sebab kami tahu bahwa cita-cita sebaiknya dicapai dengan cara lain. Maka kami tidak memanjakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan cita-cita. Pada saat ini kami lebih berguna jika tetap berada di negeri ini. Kalau kami pergi sekarang, itu berarti kami meninggalkan mereka. Rakyat yang kami ingin layani, yang baru mengenal kami. Dan jika kami kembali setelah 7 tahun, mereka akan memandang kami sebagai wanita Eropa. Dan jika orang tidak mau mempercayakan anak-anak mereka pada bangsa Eropa, mereka pun enggan mempercayakan anak-anak itu pada wanita Jawa yang sudah jadi Eropa. Mengharukan ya pergulatan batin Kartini. Banyak orang bertanya, bukankah Kartini gagal dalam perjuangannya? Ada banyak tokoh perempuan lain yang lebih berhasil dalam mendirikan sekolah maupun membangun karir. Misalnya
Dewi Sartika, atau Ruhana Kudus. Kenapa bukan mereka yang dirayakan? Kenapa bukan hari Sartika atau hari Ruhana? Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sastra atau tulisan menawarkan sesuatu yang lain. Meskipun tidak bisa dibilang sukses di masa hidupnya, Kartini memberikan kepada kita melalui surat-suratnya suatu kesaksian intelektual dan batin yang sangat berharga. Dari tulisan Kartini kita bisa melihat dari dalam batin seorang anak bangsa, pemikiran yang berkembang di masa krusial, di masa peralihan ke era modern, di masa pembentukan kesadaran bangsa. Disinilah sastra menjadi istimewa. Lebih daripada sekadar kesuksesan karir dan perjuangan, Kartini justru istimewa karena mewariskan kepada kita karya sastra. Nah, dari Kartini kita pergi ke sosok penulis perempuan berikutnya, Suwarsih Joyo Puspito. Apa sih menariknya Suwarsih? Menarik sekali sebenarnya. Ia novelis yang karya pertamanya justru terbit dalam bahasa Belanda di Belanda. Suwarsih lahir tahun 1912, generasi anaknya Kartini. Suwarsih telah menikmati buah perjuangan Kartini. Suwarsih bersekolah di sekolah Kartini yang pada waktu itu sudah dibuka di beberapa kota. Jadi Kartini sendiri mungkin tidak terlalu berhasil, tetapi cita-citanya hidup dan diteruskan oleh orang-orang lain. Kartini seperti benih yang mati, tapi dari situ tumbuh kehidupan baru. Menarik sekali membandingkan Suwarsih dengan Kartini. Kartini hidup di pinggir, tapi Suwarsih telah memiliki banyak kebebasan untuk belajar, beraktivitas, dan terlibat dalam pergerakan nasional. Jadi, telah banyak perubahan terjadi dalam satu generasi. Suwarsih hidup di lingkaran intelektual dan progresif masa itu. Ia berhubungan baik dengan penyair Belanda Edgard de Peron yang ikut membimbingnya ke dalam dunia sastra berbahasa Belanda. Novel pertama Suwarsih pada awalnya ditulis dalam bahasa Sunda, tapi ditolak oleh Balai Pustaka. Novel itu kemudian ia tulis ulang ke dalam bahasa Belanda dan justru mendapatkan penerbit. Judulnya Buiten het Gareel, atau terjemahannya kira-kira Bebas dari Belenggu. Terbit tahun 1940, novel itu baru 35 tahun kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Manusia Bebas. Nah, Manusia Bebas. Judul ini juga sangat menggelitik. Judul ini sangat modern. Ya, kebebasan manusia adalah tema dunia modern. Sekarang mungkin kita pikir semua orang secara alamiah menginginkan kebebasan, tapi tidak seperti itu. Orang tradisional tidak bicara tentang kebebasan manusia. Orang tradisional tidak mengidealkan manusia sebagai individu yang bebas dan otonom. Rupanya kesadaran modern tentang manusia yang otonom sudah merasuki kaum bumi putra ketika itu. Pada tahun yang sama, 1940, Armin Pane menuliskan buku berjudul Belenggu yang diterbitkan oleh majalah Pujangga Baru. Judul ini berkebalikan dengan judul novel Suwarsih. Karya Armin Pane sering disebut dalam pelajaran sastra di sekolah, tapi karya Suwarsih tidak pernah disebut-sebut. Karena itu, kita memang perlu memberi perhatian khusus pada para penulis perempuan. Sebab, entah karena alasan apa, nama mereka kerap disingkirkan. Nah, Suwarsih, meski novelnya berjudul Manusia Bebas, novel ini bercerita tentang dilema dan sulitnya menjadi manusia yang betul-betul bebas. Untuk menjadi otonom dan otentik, ternyata ada harga yang harus dibayar oleh manusia bebas, yaitu tersingkir dari kerumunan. Ini juga dikatakan oleh Chairil Anwar dalam puisi Aku di tahun 1943, 3 tahun setelah novel Manusia Bebas dan Belenggu. Kita ingat ya, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Jadi para penulis tahun 40-an menyadari dilema manusia modern, yaitu menjadi otonom sekaligus tersingkir, menjadi bebas sekaligus kesepian. Novel Suwarsih Manusia Bebas bercerita tentang suami istri yang idealis, bekerja sebagai guru di taman siswa, sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Mereka hidup susah karena idealismenya. Berikut kutipannya.
Sulastri kaget sekali akan air matanya yang merembes dalam matanya. Mengapa terlalu sentimental seburuk ini? Dia yang ingin menjadi salah satu perempuan Indonesia yang mampu berjuang, yang sebetulnya demikian juga, mengapa ia tak dapat melihat kenang-kenangannya dengan tenang dan ketabahan hati, menuliskannya secara teratur di atas kertas dan dengan begitu mengalahkannya untuk selama-lamanya. Ia takut akan mengalami lagi kesengsaraan seperti dulu. Mengapa dulu itu hidupnya selalu menyedihkan? Mengapa kesusahannya senantiasa kembali lagi, seolah-olah sudah ditakdirkan, tak dapat dihindarkan? Apakah justru karena demikian itu, ia tidak harus menerangkan hukumnya, sebab-sebabnya, mengapa orang seperti Sudarmo dan dia, orang intelektual, yang hidup sebagai orang bebas, di luar barisan pegawai negeri, harus mengalami hal-hal yang seperti telah dialaminya. Dan apakah ia akan bertabah hati jika ia mengetahui dengan pasti bahwa jika ia memegang teguh pendiriannya, ia akan hidup menderita sampai hari tua. Marty, kakaknya, telah menulis surat bahwa Sulastri harus menganggap penderitaannya sebagai suatu hukuman, bahwa ia kualat akan bapaknya, dan bahwa semua itu mungkin akan membuat dia, Sulastri, lebih bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Sulastri tidak mengerti mengapa Marty yang seorang nasionalis justru menganggap kehidupan di luar jalan aman yang dilindungi pemerintah begitu buruk dan harus ditolaknya. Apakah semua perjuangan kaum nasionalis yang berjalan dengan meraba-raba, seringkali tersungkur batu, harus disebut perbuatan orang gila, pikirnya? Dan apakah semua orang nasionalis yang teguh pendiriannya sebetulnya dengan begitu terjatuh karena kualat? Kita melihat kegundahan seorang idealis, seorang nasionalis, seorang guru sekolah liar taman siswa yang ditolak oleh keluarga dan masyarakat yang pragmatis dan cari aman dengan cara berkolaborasi dengan Belanda. Jadi menarik ya melihat hubungan semua ini. Kartini sebenarnya adalah pelopor pendidikan pribumi. Ia memikirkan model pendidikan yang berbeda dari pendidikan kolonial jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa. Ki Hajar Dewantara 10 tahun lebih muda dari Kartini. Pernah belajar di sekolah dokter Jawa Stovia dan banyak murid Stovia yang menghargai dan terinspirasi oleh Kartini dan berkorespondensi dengan Kartini. Kartini mengilhami Ki Hajar Dewantara. Sekolah Kartini mendidik Suwarsih. Suwarsih dan tokoh-tokoh novelnya bekerja sebagai guru di taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita lihat betapa sastra dan perkembangan kesadaran bangsa berkelindan erat. Lalu Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Dan bangsa ini mempertahankan kemerdekaan itu dengan darah, air mata, dan diplomasi di dunia internasional. Banyak perempuan terlibat di sini, tapi nama mereka entah kenapa tidak disebutkan. Soekarno menjadi pemimpin Indonesia hingga sekitar 1965-1966. Di masa 20 tahun setelah kemerdekaan itu, dunia berada dalam perang dingin. Perang dingin ini adalah perang ideologi yang terjadi setelah Perang Dunia I dan II. Kita tahu Perang Dunia II juga yang memungkinkan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Perang dunia ini berakhir kira-kira bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan kita. Tapi perang dunia digantikan oleh perang dingin, yaitu tadi perang ideologi antara dua kubu, blok barat yang mendukung demokrasi dan ekonomi liberal, dan blok timur yang komunis. Nah, Indonesia juga terkena dampak perang dingin ini. Di negeri kita juga terjadi perang ideologi yang kadang demikian keras. Di sini kita berkenalan dengan seorang penulis perempuan bernama Rukiah Kertapati. Rukiah lahir tahun 1927 atau menjelang Sumpah Pemuda. Jadi dia generasi keponakannya Suwarsih lah. Rukiah Kertapati menulis berbagai genre sastra. Puisi, novel, cerpen, juga cerita anak. Sebetulnya ia tidak jauh beda dengan kita-kita sekarang. Ia terlibat aktif dalam gerakan sastra dan intelektual
ia terlibat aktif dalam gerakan literasi. Rukiah menjadi pembantu tetap di majalah Pujangga Baru dan Mimbar Indonesia, dua terbitan yang sangat penting di masa itu. Kumpulan cerpen dan puisi pertamanya yang berjudul Tandus mendapat penghargaan Hadiah Sastra Nasional dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, sebuah badan yang juga penting ketika itu. Ia nggak terlalu banyak beda dengan kita-kita sekarang yang aktif di dunia literasi. Sebenarnya di usia 19 tahun ia sudah mulai menulis di majalah Gelombang Zaman dan Godam Jelata. Kalau dari nama majalah ini, Godam Jelata, mungkin kita bisa menduga-duga afiliasi pada ideologi kiri. Memang kemudian Rukiah menjadi anggota Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi budaya di bawah payung Partai Komunis Indonesia. Ideologi kiri memang bisa sangat menarik, terutama untuk melawan kapitalisme, tapi juga untuk melawan sentimentalisme dan romantisisme di dalam diri kita sendiri yang kadang membuat kita jadi cengeng. Saya akan kutipkan pembukaan novel Kejatuhan dan Hati karyanya yang kurang lebih menggambarkan suasana itu. Baik, kita belajar praktis di dalam romantik kita. Bila mana tulisan dan ceritaku pagi ini tidak panjang-panjang, itu bukan berarti bahwa sayangku padamu tidak panjang. Tapi urusanku di luar kepanjangan kasih sayang banyak pula yang panjang-panjang. Kita lihat bagaimana Rukiah mencoba melawan romantisisme. Sementara dalam perkelahian ideologi dan pertempuran darah macam begini, kita pisahkan dulu kedua ruangan ini dan masing-masing tidak usah dibikin dengan ucapan yang panjang-panjang. Sekarang kita akan melihat metaforanya yang kuat. Kutenggelamkan malam-malam di bulan merah, kutenggelamkan malam-malam sekalipun malam itu penuh dengan cahaya merah, impian merah, dan ingatan-ingatan serba merah. Merah ini bukan saja warna merah revolusi yang sekarang sudah tak tahu merahnya lagi, bukan pula merah darah pembunuhan, tapi juga merah cinta. Buatku sekarang merah ini sudah merupakan warna tua, barang kolot, cerita antik atau cerita yang sudah boleh diganti jadi cerita mesin, cerita pabrik, cerita darah atau cerita uang dan benda-benda. Bagus dan kuat sekali metafor ini. Di sini kita mendapatkan image yang konkret, bulan yang merah. Tapi sekaligus kita juga mendapatkan referensi tentang suatu ideologi dan suatu kritik yang tajam. Merah adalah warna revolusi, warna Partai Komunis juga. Di sini kita melihat ada kritisisme dan pesimisme terhadap revolusi yang sudah jadi tua, bahkan sudah mulai tergantikan dengan rutinitas dan komodifikasi sebagai tadi cerita pabrik, cerita uang dan benda-benda. Kuat sekali pembuka novel ini. Meskipun Rukiah menjadi anggota Lekra dan berafiliasi dengan Partai Komunis, ia tidak kehilangan daya kritisnya. Di sini kita bisa mencoba memahami sejarah bangsa kita di era Perang Dingin tadi. Pertarungan ideologi berdampak juga di Indonesia. Soekarno yang pada awalnya menjadi pemimpin gerakan non-blok akhirnya condong ke kiri yang berhaluan komunis. Sebagian sastrawan Indonesia juga begitu, seperti novelis terkenal Pramudia Anantatur, juga Rukiah Kertapati. Mereka segenerasi. Nama Pramudia masih sangat dikenal sampai sekarang, tapi sayangnya nama Rukiah hilang begitu saja begitu pemerintah berganti. Seperti Pramudia, Rukiah ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses hukum. Ia dibebaskan tahun 1970, tapi ia tidak pernah menulis lagi setelah itu. Bukunya dilarang beredar di masa rezim militer Orde Baru di bawah Soeharto. Sedih, aku sedih mendengar ini. Aku sedih membayangkannya. Rukiah tidak beda dengan aku. Mencintai dan bekerja di dunia sastra. Percaya pada sesuatu, sekalipun yang kami percaya berbeda, tapi kami memperjuangkan apa yang kami percaya. Lalu, pemerintah berganti dan penguasa memusuhi apa yang ia perjuangkan. Ia dipenjarakan, dilarang menulis lagi, kreativitasnya dibunuh. Dan mungkin sekali, sebagai perempuan, penganiayaan oleh rezim militer yang ia alami lebih berat daripada yang dialami rekan-rekan prianya. Pramudia dan beberapa sastrawan Lekra yang pria masih terlibat dalam dunia sastra dan pemikiran setelah mereka dibebaskan dari penjara.
dan masih diwawancara oleh wartawan. Tapi kebanyakan penulis perempuan menjadi betul-betul sunyi dan dijauhi. Perlu diteliti lebih lanjut kenapa, dan barangkali trauma mereka jauh lebih besar dan dukungan masyarakat jauh lebih kecil. Saya sendiri juga pernah dilarang menulis sebagai wartawan. Begitulah di era rezim militer di bawah Presiden Soeharto yang menamakan dirinya Orde Baru. Saya dulu menjadi wartawan dan bersama teman-teman mengkritik pemerintah, dan karena itu kami tidak boleh lagi bekerja sebagai wartawan. Beberapa teman saya dipenjarakan. Jadi di era Soekarno maupun Soeharto, Indonesia sebetulnya belum demokratis. Pembungkaman terhadap pers, pemenjaraan terhadap wartawan karena memberitakan fakta masih sering terjadi. Ada satu aspek lagi dari era Soeharto. Jika di era Soekarno terjadi pertarungan ideologi, di era Soeharto pertarungan ideologi diselesaikan baik dengan cara kekerasan maupun dengan menjadikan Pancasila azas tunggal. Pancasila itu dasar negara yang hebat, mengakui perbedaan dan mengusahakan persatuan. Tapi di masa Orde Baru, visi yang bagus itu diterapkan dengan paksaan. Di masa Soeharto, kita tidak boleh membicarakan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang biasa disingkat sebagai isu SARA. Indonesia itu kan seperti semboyan pada lambang burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Tapi di masa Soeharto, persatuan terlalu ditekankan dan perbedaan dilarang. Nah, di sini penting untuk mengenal satu pengarang perempuan yang mengangkat perbedaan suku sebagai tema novelnya. Namanya Marianne Katopo. Marianne Katopo datang dari keluarga terpelajar dan religius Manado. Malah studinya adalah teologi. Karya teologinya, Compassionate and Free and Asian Women's Theology, pernah digunakan sebagai buku ajar di lembaga pendidikan teologi di Amerika Utara, Filipina, India, dan Korea. Novelnya yang mendapat penghargaan adalah Raumanen. Novel ini menceritakan percintaan tragis sepasang kekasih yang berbeda budaya dan suku, Manado dan Batak. Marianne berhasil menampilkan ironi dan problem pertentangan budaya dan identitas. Kita baca kutipannya ya. Raumanen adalah satu nama khas Manado. Memang, Manen sendiri seorang gadis remaja bermuka bundar, berkulit langsap sebagaimana umumnya dianggap menjadi ciri-ciri putri Manado. Memang dia sendiri pun menganggap dirinya orang Manado. Sekalipun Minahasa, tanah leluhurnya, ditinggalkannya sejak masih bayi dan ia besar di kota Jakarta. Tak ada kampung lain yang dikenalnya selain Jakarta. Waduk bergelora itu di mana tiap hari orang-orang dari berbagai pelosok Indonesia bertemu. Orang Manado, orang Jawa, orang Padang, orang Sumba, orang Dayak, orang Cina, orang Batak, orang Toraja bertemu, bekerja sama, tapi jarang bergaul. Sejak kecil Manen sudah biasa dengan interogasi orang tua bila membawa atau dibawa teman-temannya bermain ke rumah. Orang mana? Anak siapa? Begitu sering didengarnya, sehingga jiwa kekanak-kanakannya akhirnya menerima kata-kata ini sebagai satu pola kehidupan yang tak terubahkan lagi. Waktu itu memang Republik masih muda, dan siapa akan menilai sampai mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika meresap ke hati warganya. Itu adalah bagian perkenalan tokoh dari novel Raumanen. Memang Marianne Katopo tidak mengolah bentuk dan teknik bercerita yang istimewa. Tapi kita bisa menempatkan novel ini di dalam konteks era Soeharto yang melarang perbincangan tentang perbedaan atau isu-isu SARA. Novel ini berharga karena isinya, bukan bentuknya. Sekali lagi, kita melihat bahwa perempuan pengarang terus terlibat dengan isu-isu masyarakat dan negerinya. Itulah tantangan era Soeharto. Makin lanjut usia rezim, semakin banyak korupsi dan pelanggaran hak asasi. Setelah 32 tahun, terjadi demonstrasi besar-besaran diikuti kerusuhan berdarah yang akhirnya menumbangkan pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Peristiwa ini dikenal dengan reformasi. Indonesia pun memasuki zaman baru yang lebih demokratis. Senang.
Waktu mendengarkan pengumuman Soeharto berhenti jadi presiden, saya dan teman-teman sangat girang. Dan kemudian memang kita punya pemilu yang demokratis. Tapi ternyata ada masalah lain yang timbul dengan kebebasan berekspresi. Di era demokrasi ini justru terjadi peningkatan kekerasan atas nama agama. Kekerasan itu bisa fisik seperti perusakan bahkan pengeboman gereja, penyerangan dan pembunuhan pada kelompok agama atau etnis minoritas, pemaksaan busana syar'i, juga ujaran kebencian kepada agama dan kelompok lain. Yang ditakutkan oleh rezim Soeharto mengenai masalah SARA ternyata memang terjadi. Nah, apakah kita ingin kembali ke cara-cara rezim militer dengan pelarangan dan pembungkaman? Kita berkenalan dengan satu penulis perempuan dari era ini, Feby Indirani. Feby bekerja di dunia penerbitan dan media dan datang dari keluarga dengan pendidikan agama yang cukup konservatif. Ia gelisah dengan penafsiran Islam yang membuat orang jadi dogmatis, eksklusif, dan bahkan radikal dan melakukan kekerasan. Ia pun menginisiasi gerakan Relax, It's Just Religion ketika menerbitkan buku kumpulan cerpennya Bukan Perawan Maria. Jadi, untuk menghadapi gelombang dogmatisme dan radikalisme, Feby menawarkan kampanye kebebasan beragama dan berkeyakinan lewat sastra dan seni dengan cara yang lucu, santai, dan otokritis. Kita baca cuplikan dari cerpen Ruang Tunggu yang dimuat di buku Bukan Perawan Maria. Rohman masih ingat saat ia melihat tubuhnya terburai dan anggota tubuhnya tersebar ke pelbagai penjuru ketika ia meledakkan bom yang terpasang di dadanya. Ia merekam gambar itu dalam gerakan lambat dan melihat segalanya dengan jelas. Orang-orang yang menjerit histeris, tubuh-tubuh yang jatuh bergelimpangan, darah yang menggenang. Ia mendapat giliran menjalankan misi suci sehari sebelum tahun baru. Ia merangsek ke dalam kerumunan festival seni jalanan di kotanya, lalu meledakkan dirinya. Begitulah perintah yang didapatnya dan begitu juga yang ia laksanakan. Kami dengar maka kami taati. Setiap anggota mengerti prinsip itu. Setiap anggota juga paham akan tiba giliran mereka menjadi pengantin. Pengantin karena pengorbanan nyawa yang mereka lakukan akan dibalas dengan sambutan dari 72 bidadari surga. Bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Bidadari yang seindah permata. Wanita-wanita muda tercantik yang terlihat bagaikan anggur merah pada gelas putih. Itulah yang akan menjadi mempelai mereka. Dan bayangan itu selalu membuatnya berseri karena gairah. Namun saat ini ia hanya menemui ruang kosong yang begitu luas, sehingga tepi ruangan tampak tak begitu jelas di matanya. Dia duduk di sebuah kursi sendiri dalam kelengangan. Dan itulah yang ia lakukan entah sudah berapa lama. Sampai kemudian ia melihat ada titik dari kejauhan mengarah pasti menuju padanya. Titik itu semakin lama semakin jelas bentuknya. Berjalan dengan ritme tetap dan semakin besar. Semakin jelas sosoknya yang ternyata seorang perempuan. Rambutnya lurus tergerai sebahu, ia tidak menutup kepala. Rohman ingat salah satu cerita yang pernah didengarnya di dunia, bahwa perempuan-perempuan di surga memang tidak berhijab. Tapi perempuan ini kelihatan terlalu normal, terlalu biasa. Ia cukup manis, berkacamata, mengenakan rok span dengan kemeja berlengan panjang yang digulung sebatas siku. Ia tidak kelihatan mewah, tidak mengenakan sutra hijau seperti gambaran-gambaran tentang bidadari. Cerpen Feby membuat kita tersenyum dan tertawa getir. Humor, itu yang kurang muncul dalam 4 penulis perempuan sebelumnya. Sekarang kita mendapatkan humor itu dengan teknik
yang sangat tepat untuk mendukung gerakannya. Relax, it's just religion. Nah, kita sudah berkenalan dengan 5 penulis perempuan modern dari 5 zaman di Indonesia. Di era kolonial, Kartini yang bahkan mendahului para bapak bangsa menulis tema-tema kesadaran modern seperti emansipasi dan kesadaran kebangsaan. Di era revolusi, Suwarsi Joyopuspito menuliskan tema modern yang lebih personal dan psikologis tentang kemerdekaan atau kebebasan dan bayang-bayangnya, yaitu kesepian dan kegalauan. Di era Soekarno, Rukiah Kertapati menyentuh tema ideologi sambil tetap menyimpan sikap kritis dan skeptis. Di era Soeharto, Mariana Katopo menulis tentang perbedaan suku, padahal pemerintah melarang perdebatan tentang SARA. Di era reformasi, Feby Indirani mencoba meretas dogmatisme agama dengan menawarkan sikap santai dan humoris dalam mewacanakan agama lewat sastra. Penulis perempuan sungguh terlibat dalam persoalan seluruh masyarakat. Sebenarnya tidak ada alasan bahwa nama-nama mereka tidak diingat. Jika kita melupakan atau menyingkirkan nama para penulis perempuan, pasti ada bias dalam sikap kita, yaitu yang biasa disebut dengan bias patriarki. Karena itu, mulai sekarang, setiap kali kita melihat kurangnya representasi perempuan dalam suatu presentasi, kita harus lebih berusaha untuk menggali lebih dalam dan menemukan tokoh-tokoh perempuan yang mungkin sekali diabaikan dan disingkirkan.